Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah begitu banyak nikmat, dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat-nikmat zahir maupun nikmat-nikmat batin. Nikmat kesempatan kita sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilm yang akan disampaikan oleh Ustadz Ibrahim Burhanuddin nanti, yaitu seperti biasa masalah fikih ibadah. Bapak dan ibu-ibu, selawat serta salam marilah kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa meniti jalan beliau sampai akhir nanti yaumul qiyamah. Bapak dan ibu-ibu, kami dari Lembaga Kajian Islam tak lupa mengucapkan jazakumullah khairan jaza atas donasi yang diberikan kepada kami, yaitu berupa minuman ataupun berupa makanan. Kami dari Lembaga Kajian Islam sangat berterima kasih kepada bapak dan ibu-ibu. Semoga apa yang bapak dan ibu-ibu berikan dibalas oleh Allah yang lebih baik. Bapak dan ibu-ibu, langsung saja saya berikan kepada Ustadz Ibrahim waktu dan tempat, kami persilakan. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wa ansarahum adh-dhalimin, amma ba'du. Para hadirin jamaah yang semoga kita semua selalu mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita bersyukur, hanya kepada Allah kita minta pertolongan, dan hanya kepada Allah kita meminta ampunan. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam harus selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita umatnya
sehingga menjadi jelas mana jalan menuju jannah dan mana jalan yang menuju neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tugas kita sebagai umat beliau adalah terus menuntut ilmu, terus memperdalam khazanah keilmuan syar'i kita, sehingga kita bisa benar-benar terbimbing, selalu berada di atas jalan kebenaran sesuai dengan apa yang beliau arahkan. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, bahwa hutang budi kita kepada Rasulullah Muhammad SAW jauh lebih besar dibandingkan hutang budi kita kepada orang tua kita. Orang tua kita, melalui mereka kita bisa lahir di dunia ini. Namun melalui Rasulullah Muhammad SAW kita bukan hanya bisa berbahagia di dunia, namun kita juga bisa berbahagia nanti di akhirat dalam kehidupan yang abadi selama-lamanya. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga yang perlu kami nasihatkan kepada diri kami pribadi dan para hadirin semua. Marilah kita selalu mentelaah, mempelajari sirah hidup Rasulullah Muhammad SAW. Kita berusaha mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kita berusaha menapaki akhlak-akhlak beliau, sehingga kita benar-benar layak menjadi umat yang mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadirnya kita di malam hari ini untuk mempelajari bab fikih adalah bagian dari kita berusaha untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Usaha kita untuk mengikuti petunjuk-petunjuk beliau, ajaran-ajaran yang telah beliau sampaikan. Para hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di pertemuan pada malam hari ini insyaallah kita akan membaca kembali kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu taala dengan syarah kitab Nailur Raja yang ditulis oleh Al-Habib Umar Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala, dengan tatimah pelengkap yang ditulis oleh Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahumullahu taala wa nafa'anallahu bi ulumihim. Para hadirin yang dimuliakan Allah, nampaknya ini juga menjadi momen kita membaca kitab Safinatun Najah yang terakhir, karena kita akan menyelesaikan kitab ini. Ini adalah bagian terakhir dari kitab Safinatun Najah, fikih dalam mazhab Syafi'i, yang kita sudah membahasnya selama beberapa waktu belakang, kurang lebih 2 tahun atau mungkin 3 tahun. Kita membaca setiap bulan sekali kitab Safinatun Najah. Dan sebagaimana yang kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, jika Allah mengizinkan dan ada waktu di kemudian hari, insya Allah kita akan membuka, rencananya adalah kitab Kabair milik Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Adapun jika ada usulan dan saran tentang kitab yang lain yang lebih penting, yang lebih mendesak untuk dibahas, insya Allah bisa kita bicarakan. Para hadirin yang dimuliakan Allah, di pertemuan ini kita akan melanjutkan dari fasal tentang anwa'ul iftari fi Ramadan, macam-macam batal puasa ketika Ramadan.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'anallahu bi ilmihi fid dharain Allahumma amin. Faslun fi anwa'il iftari fi Ramadan. Al-iftaru fi Ramadana arba'atu anwa'in. Batalnya puasa seseorang ketika Ramadan itu ada 4 macam. Batal puasa ketika Ramadan itu ada 4 macam. Macam yang pertama adalah wajibun. Seseorang wajib untuk membatalkan puasanya, atau dengan kata lain haram baginya untuk berpuasa. Siapa yang haram berpuasa ketika Ramadan? Disebutkan kama fil haidi wan nufasai, yaitu seorang wanita yang haid ataupun seorang wanita yang sedang nifas. Orang yang seperti ini haram bagi dia untuk berpuasa. Meskipun semangat berpuasa, tetap tidak boleh berpuasa. Meskipun semangat untuk beramal soleh, tetap haram baginya untuk menahan diri dari makan minum dengan niat puasa. Tidak diperbolehkan. Bahkan kalau dia memaksa, bisa bernilai dosa. Bernilai dosa karena memang dilarang. Dan kalau memaksa, tentu yang dia dapatkan bukan pahala tapi sebaliknya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berpuasa atau batal puasa ketika Ramadan, yang kedua adalah wajaizun, yang hukumnya boleh. Boleh di sini berarti tidak wajib untuk membatalkan. Kalau dia memilih untuk batal, silakan. Jika tidak memilih untuk batal juga tidak mengapa. Siapa itu? Kama fil musafiri wal maridi, yaitu seorang musafir dan orang yang sakit, menderita suatu sakit parah. Dan perlu kita sampaikan lagi bahwa musafir dalam kajian fikih madhab Syafi'iyah, musafir yang boleh tidak berpuasa ketika siang hari Ramadan adalah seorang musafir dengan syarat. Dengan syarat apa? Yaitu safaran tawilan mubahan. Safarnya safar yang jauh, yaitu safar yang memang sampai boleh mengqashar sholat. Mubahan, dalam rangka suatu hal yang mubah, bukan untuk kemaksiatan. Ada seorang yang melakukan safar ke Jakarta di siang hari Ramadan, tapi dalam rangka nonton konser, maka tidak diperbolehkan secara syar'i untuk membatalkan puasa. Jadi keringanan ini hanya diberikan kepada seorang musafir yang melakukan safar jauh dengan niat yang mubah. Boleh hukumnya dalam Islam. Jadi ini penting ya, catatan ini penting. Jadi bakul ganja atau bakul sabu-sabu pergi ke Singapura siang-siang Ramadan ya nggak boleh membatalkan puasa meskipun jauh perjalanannya. Jadi fikih harus kita baca dengan rinci, tidak cuma sekelebat, apalagi dari Google, yang modalnya dari Google. Nanti khawatirnya banyak salahnya dibandingkan benarnya. Maka kita perlu kembali kepada kitab-kitab para ulama. Kitab yang di hadapan kita ini kitab yang tipis, tapi masya Allah di sana merinci betul. Padahal tipis, belum lagi kita baca kitab yang lebih tebal, rinciannya lebih panjang. Kitab yang tipis ini saja memberi rambu-rambu. Tidak semua musafir boleh membatalkan puasanya ketika siang hari Ramadan. Yang pertama, dia harus safarnya panjang, jauh, boleh qashar sholat. Yang kedua, dalam rangka yang mubah, bukan dalam rangka yang haram. Atau sebagian mengatakan juga bukan dalam rangka yang makruh. Kemudian yang ketiga, bisyartin an yufariqal umrana awis sura qoblal fajri. Syarat yang ketiga, seorang musafir boleh
tidak berpuasa ketika siang hari Ramadan adalah dia telah meninggalkan daerahnya sebelum terbit fajar, sebelum dimulainya syariat puasa, atau kalau bahasa sederhananya sebelum adzan subuh wis mangkat, itu boleh batal puasa. Sini Surabaya sudah bisa sudah bisa sholat kosor, sudah boleh mengkosor sholat, maka boleh untuk membatalkan puasa di Ramadan ketika seorang itu safar ke Surabaya dalam rangka berobat, misalnya mengobati anaknya yang sakit, maka dia boleh tidak berpuasa jika dia berangkat sebelum subuh. Dia berangkat sebelum subuh. Kenapa? Karena ketika awal dimulainya syariat puasa yaitu subuh, dia sedang dalam kondisi musafir, maka dia dapat rukhsah, mendapatkan keringanan. Kalau misalnya dia berangkat jam 6 pagi, maka bisa kita katakan bahwa ketika mulai puasa dia belum seorang musafir, statusnya belum musafir. Tadi jam subuh itu dia jam 4 itu belum musafir, dia masih mukim. Setar menjadi musafir, mulai menjadi musafir itu jam 6. Maka dalam mazhab Syafi'iyah yang muktamad, orang seperti ini tidak mendapat keringanan untuk membatalkan puasa dengan alasan safar. Dengan alasan safar. Kalau di tengah jalan sakit gimana? Ya nanti urusannya lain lagi, berarti boleh batal puasanya karena sakit, bukan karena safar. Kemudian seorang marid, orang yang sakit juga diperbolehkan membatalkan puasa. Orang yang sakit, tentunya ini adalah sakit parah. Berkali-kali kami sampaikan, ini adalah sakit yang parah, yang sampai seseorang itu sah jika bertayamum meskipun ada air. Ada air, tapi karena sakit parah boleh tayamum. Maka sakit yang seperti ini boleh juga seseorang itu membatalkan puasa. Jadi sakitnya parah, bukan sakit-sakit ringan. Karena kita di sehari-hari juga ada sakit ringan, dan sakit ringan tidak masuk dalam kategori yang membolehkan untuk membatalkan puasa. Sakit ringan ya contohnya apa? Sakit kepala, ya, sakit gigi, atau kutu air, ya, kutu air, panu, ya, kalau hubungannya panu, atau yang lain-lain, ini nggak ada hubungannya. Diare, kalau diare parah sampai dehidrasi, pingsan-pingsan, nanti mungkin bisa sampai pada taraf boleh, ya, karena memang sudah kondisinya parah, ya. Tapi sekali lagi kalau kondisinya belum parah, maka dia tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, jenis batal puasa yang ketiga. Sebelum itu para hadirin Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala di kitab syarah. Beliau mengatakan di sini, waliman ghalaba alaihil ju'u awil atas hukmul marid. Orang yang kemungkinan besar dia akan merasakan lapar dan haus yang sangat, maka ini juga bisa disamakan dengan orang yang sakit. Ini menarik, ya. Wa minhu, beliau mencontohkan yaitu al-hasadun, yaitu orang yang menjadi tukang panen, ya, memanen sesuatu, ya. Jadi sudah matang kemudian perlu dipanen. Wajadadun nakhli, orang yang bertugas untuk memotong kurma. Jadi kurma sudah waktunya untuk dipetik, 1 hektar, 2 hektar. Maka orang seperti ini disamakan hukumnya dengan orang yang sakit. Wal harrasun, orang-orang yang sedang membajak tanah, dengan syarat, ya, dengan syarat yaitu alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Syarat yang ada 3 syaratnya, ya. Jadi petani, kalau di sini petani namanya petani juga, ya. Yang ke Tegal petani namanya, ya. Kan ke sawah kan, petani kan ke sawah, ya. Nan Tegal petani, ya. Ya. Bukan tukang kebun, ya.
perkebunan ya. Kan ada pertanian dan perkebunan. Jadi syaratnya yang pertama adalah an la yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Pekerjaan si tukang panen ini tidak bisa diundur sampai Syawal. Itu yang pertama. Ketika diundur maka panen gagal. Maka hal yang seperti itu dia boleh membatalkan shaum, tapi ya diganti nanti di bulan yang lain selain Ramadan. Jadi hukumnya jawaz. Yang kedua, an yata'addara lailan. Pekerjaan itu kalau dikerjakan malam hari mustahil untuk dikerjakan. Kalau di zaman sekarang bisa lah, pakai Petromax masih ngatasi ya. Maksudnya kalau memang mendesak sekali, siang nggak kuat, malam masih bisa apa tidak? Kalau tidak bisa sama sekali, maka boleh nanti dengan syarat yang ketiga, ayu dia ila naqsi ma la yutaghabanu fihi. Ketika itu tidak dikerjakan atau tidak segera dipanen, maka kerugiannya fatal. Bukan kerugian kecil, tapi kerugiannya fatal. Maka menurut Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri, petani yang seperti ini sudah masuk musim panen ketika siang hari Ramadan, nggak bisa diundur sampai Syawal. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, tidak bisa dikerjakan panen itu di malam hari. Yang ketiga, kalau tidak segera dipanen siang itu, maka akan menyebabkan kegagalan yang fatal. Dan kalau dia manen, maka dia akan ditimpa kehausan dan kelaparan yang sangat sekali, karena tanahnya luas. Bukan 1 petak, 2 petak, tapi 500 petak misalnya. Nah, ini maka yang seperti itu diperbolehkan, hukumnya boleh untuk membatalkan puasa. Dia tidak berdosa ketika tidak berpuasa di siang Ramadan dan tetap mengganti di luar bulan Ramadan. Jadi ini tambahan yang cukup penting yang disampaikan oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri. Ya. Kalau miyang, piye miyangnya? Miyang iso diundur ya? Ya bisa. Hah? Maksudnya kalau puasa tetap bisa ya? Oh iya, tetap bisa puasa. Oh iya. Saya nggak pernah miyang jadi nggak tahu. Jadi miyang tetap bisa ya. Meskipun payang, meskipun pancing bisa semua ya. Kalau naga nggak seberapa, cuma ya nahan air laut kan panas. Oh ya, dari pantulan sinar matahari katanya panas ya. Ya berarti insya Allah miyang masih kuat ya. Kalau miyang masih kuat ya. Kemudian yang ketiga, jenis batal puasa yang ketiga adalah wala-wala yang tidak ada hukumnya. Apa itu? Kama fil majnun, yaitu orang yang gila dan tidak sengaja ya. Karena kita sudah sampaikan dari bab-bab sebelumnya, secara fikih gila itu adalah penyakit. Gila itu penyakit. Makanya ya tepak wong Jawa niku enten istilah gendengi kumat. Panjen gendeng itu penyakit, kadang kumat, kadang hilang, itu wajar. Jadi secara fikih memang gila itu penyakit, dan kalau memang tidak disengaja untuk gila, maka dia tidak ada hukumnya, tidak ada hukumnya. Selanjutnya ar-rabi yang keempat, ma hukmuhu tahrim, yang haram hukumnya untuk membatalkan ya, muharram yang diharamkan. Apa itu? Kaman akhara qadha'a ramadhana hatta dhaqal waqtu anhu, yaitu orang yang menunda-nunda mengqadha puasa sampai datang waktu selanjutnya, maka orang seperti ini tidak boleh membatalkan puasanya tersebut ya. Karena dia akan menumpuk-numpuk hutang puasa, tidak boleh ya, menumpuk-numpuk hutang puasa. Tentu jika memang dia tidak ada kesempatan, jika dia memang sebelumnya itu punya kesempatan tapi tidak digunakan ya, waktu setahun tidak segera membayar hutang, biasa-biasa nanti aja di akhir-akhir baru bayar hutang puasa. Orang seperti ini adalah orang yang memiliki sifat tidak baik ya, suka mengundur-undur pembayaran hutang amal soleh ya. Yang selanjutnya aqsamul iftari, wa aqsamul iftari arba'atun aidon ya, macam-macam iftar ya. Ini terkait dengan konsekuensinya.
apakah perlu membayar fidyah apa tidak? Sebelumnya fidyah itu adalah muddun min ghalibi qutil balad. Fidyah itu adalah satu mud dari ghalibi qutil balad, makanan pokok yang paling banyak digunakan di daerah itu. Ya, satu mud itu berarti seperempat sok. Ya, kalau di kita kurang lebih ya berapa? 600 gram. Ya, 600 graman. Satu mud itu kurang lebih 600 gram, karena satu sok 2,5 kilo sampai 3 kilo, maka minimal ya 600 gram beras. Jadi satu mud itu 600 gram beras, itu untuk mengganti satu hari yang ditinggalkan. Satu mud ini boleh diserahkan kepada fakir dan miskin. Fakir atau miskin boleh milih antara fakir dan miskin. Kita sudah pernah lewati perbedaan orang fakir dan orang miskin, beda. Jadi dalam syariat kita fakir itu lebih parah dibandingkan miskin. Kalau fakir itu harusnya satu hari dia punya uang untuk memenuhi kebutuhan 100.000, tapi dia cuma punya 20.000, itu orang fakir. Tapi kalau orang miskin kebutuhan sehari 100.000, dia punya uang 70.000. Dia belum memenuhi kebutuhan, tapi sudah lebih dari setengah yang dia butuhkan, itu miskin. Tapi kalau fakir kurang dari setengah. Jadi itu istilah para ulama, fakir dan miskin. Jadi kalau orang fakir dan miskin boleh mendapatkan mud, satu mud dari satu hari puasa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang akan kita bahas. Ya, boleh memberikan banyak mud kepada satu orang, tetapi tidak boleh memberikan satu mud kepada 2 orang. Ya, jadi satu mud tidak boleh diberikan kepada 2 orang, tapi kalau 10 mud boleh diberikan kepada 1 orang. Yang pertama, jenis yang pertama adalah ma yalzamu fihil qada'u wal fidyah. Jenis batal puasa yang wajib untuk mengganti dan membayar fidyah. Jadi konsekuensinya 2, mengganti dan bayar fidyah. Apa saja sebabnya? Ada 2. Wahuwa isnani al-awwal, yang pertama al-iftaru li khaufin ala ghairihi, batal karena khawatir terhadap keselamatan orang lain. Batal karena khawatir keselamatan orang lain. Contohnya, seorang ibu yang sehat walafiat sedang menyusui anaknya. Dia khawatir anaknya kenapa-napa, dia batal puasa. Maka ibu yang seperti ini wajib qadha dan fidyah, karena dia khawatir terhadap orang lain dan dirinya enggak kenapa-napa. Namun jika seorang ibu yang menyusui ini khawatir untuk dirinya sendiri, dia memang lemah, lemes, dan khawatir juga untuk anaknya, maka dia tidak perlu fidyah. Jadi harus kita bedakan tuh. Kalau hanya khawatir atas keselamatan orang lain, maka itu wajib qadha dan fidyah. Wajib qadha dan fidyah. Syariatnya demikian ya. Jadi dalam mazhab Syafi'iyah, orang yang dia batal puasa karena khawatir untuk orang lain saja, maka dia wajib qadha dan fidyah. Atau mungkin ketika kita di pelabuhan, kemudian ada anak kecil yang tidak sengaja jatuh ke laut di Ramadan. Biasanya kan pagi-pagi habis sahur, habis subuh itu kan jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan jatuh ke laut, kemudian kita lompat untuk menyelamatkan anak kecil ini, sampai akhirnya kita minum air laut yang banyak, batal puasa kita misalnya. Maka nanti setelah Ramadan wajib qadha dan bayar fidyah di 1 hari itu. Jadi syariatnya demikian. Kemudian yang kedua, al-iftaru ma'a ta'khiri qada'in ma'a imkanihi hatta ya'tiya Ramadhanu akhar.
Seseorang yang mengakhir-akhirkan membayar utang puasa sampai datang bulan puasa di tahun setelahnya, maka orang seperti ini wajib mengqadha dan fidyah. Misal ada orang yang punya hutang puasa 5 hari di tahun 2023, tidak segera dibayar, tidak ada uzur, ditunda sampai datang Ramadan tahun 2024. Akhirnya dia puasa Ramadan lengkap di tahun 2024. Selanjutnya dia tetap masih perlu membayar hutang puasa di tahun 2023, yaitu 5 hari puasa. Tetapi karena dia menunda-nunda pembayaran puasa sampai datang bulan puasa yang selanjutnya, menurut para ulama Syafi'iyah, orang seperti ini selain mengqadha juga setiap harinya dia harus mengeluarkan fidyah. Maka dia harus mengeluarkan fidyah 4 mud atau 1 sok seperempat. Jadi ada hukum yang tersendiri buat orang yang suka menunda-nunda. Ya, sama saja baik laki-laki maupun perempuan, ya. Karena zaman sekarang bukan cuma perempuan yang punya hutang, kadang laki-laki juga punya hutang puasa. Ya, masya Allah, kok iso? Tapi ya iso. Tapi terjadi soalnya, ya. Kemudian yang kedua, mayalzamu fihil qada'u dunal fidyah, yang wajib qadha saja tapi tidak wajib fidyah. Dan itu banyak. Contohnya orang yang pingsan seharian penuh, maka orang seperti ini wajib qadha tanpa fidyah, nggak perlu bayar apa-apa. Kita sudah bahas kemarin kenapa dibedakan antara pingsan dan tidur, ya, karena tidur mudah untuk dibangunkan, berbeda dengan pingsan. Kemudian yang ketiga, wasalisuha mayalzamu fihil fidyatu dunal qadha. Yang ketiga adalah orang yang cukup membayar fidyah saja, nggak perlu qadha. Dia nggak perlu puasa, nggak perlu mengganti, cukup bayar 1 hari 6 ons beras. Siapa itu? Wahuwa syekhun kabir, orang yang sampun sepah, orang yang sudah tua renta. Orang seperti itu ndak perlu mikir qadha. Wah, aku poso saulan kok qadha piye? Ndak perlu. Khusus orang-orang yang tua renta, yang sudah tidak sanggup lagi puasa, maka dia boleh tidak mengqadha dan cukup membayar fidyah. Khusus orang yang tua renta. Kemudian para ulama menambahkan, yang disamakan dengan orang yang tua renta termasuk juga adalah wal maridul ladzi la yurja bur'uhu, orang yang sakit parah yang tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Sakit parah, paru-paru yang berfungsi tinggal 30%. Udah nggak ada kemungkinan sembuh karena suka ngerokok, diingatkan ngeyel, larang rokok, kerjoi rokok malah kerasa abot. Zaman saiki kan ngono ya, pinter alasannya. Padahal di bungkus rokok sana tulisannya merokok membunuhmu. Makanya jane sing rokok iso maca apa ora. Ya, semoga kita dijauhkan dari kebiasaan buruk ini, ya. Allahumma amin. Karena sudah sering merokok, ketika umur 50 paru-paru ini jebol, yang bisa dipakai cuma 30% dari paru-paru. Orang seperti ini tidak wajib puasa, cukup membayar fidyah. Nggak perlu mikir nanti aku qadhanya gimana, nggak perlu. Karena udah parah. Hari pertama 30%, hari kedua 29%, hari ketiga 28%. Pas Idul Fitri mati, ya kan? Nggak ada kemungkinan. Ya udah, karena sudah parah. Karena dikatakan oleh para ulama, alladzi la yurja bur'uhu, nggak ada kemungkinan sembuh. Secara ilmu medis nggak ada kemungkinan. Kalau nanti ada keajaiban itu bicara di luar konteks, di luar pembahasan utama kan gitu. Tapi secara pembahasan utama, kalau ada orang sakit dan parah sekali tidak ada kemungkinan sembuh, maka dia boleh tidak puasa. Dia cuma membayar fidyah. Hari pertama dia bayar 6 ons beras, hari kedua 6 ons lagi, hari ketiga, seperti itu. Jadi masya Allah, Islam itu sangat memudahkan sekali. Islam itu sangat memudahkan sekali.
Kemudian yang terakhir, yang keempat, lawala wahwal majnunul ladzi lam yata'adda bi jununihi. Yang keempat adalah orang gila yang tidak disengaja. Orang seperti itu tidak perlu membayar qadha dan tidak perlu mengqadha dan tidak perlu juga membayar fidyah. Oh ya, orang gila itu enggak ada hukumnya, enggak perlu qadha, enggak perlu fidyah. Ini yang paling enteng. Kemudian yang terakhir, pembahasan terakhir kita adalah faslun fi ma la yufattirus shaima. Pembahasan tentang hal-hal yang tidak membatalkan puasa. Alladzi la yufattiru mimma yasiru ilal jawfi sab'atu afradin. Hal-hal yang tidak menjadikan seorang yang berpuasa itu batal puasanya meskipun kemasukan sesuatu ke rongga tubuhnya, menelan sesuatu. Pada dasarnya menelan sesuatu itu kan membatalkan puasa. Tapi ada beberapa kondisi menelan sesuatu tapi puasa tidak batal. Siapa saja? Nah, ini yang sudah kita pahami juga. Yang pertama, mayasilu ilal jaufi binisyanin, yaitu yang pertama orang yang memasukkan sesuatu ke rongga tubuh, makan atau minum karena lupa. Karena lupa, maka dia tidak batal puasanya. Meskipun banyak, meskipun rong piring, tapi kalau lupa nggak apa-apa. Tapi nggak boleh lupa 2 piring kemudian inget, wah nanggung semangan pedes-pedes orang ngombe ya. Ngombe ini meskipun masak seruputan tetap batal karena nggak lupa lagi. Ya, makanya 2 piring nggak batal, tapi minum sak seruputan dengan atas dasar tidak lupa, karena kepedesan yo batal. Jadi makan 2 piring sekalipun tapi kalau lupa tidak membatalkan. Kemudian yang selanjutnya adalah jahlin, karena tidak tahu hal tersebut membatalkan. Jadi perlu diketahui bahwa tidak tahu yang dianggap sebagai udzur adalah tidak tahunya 3 orang. Yang pertama yaitu orang yang baru masuk Islam, wajar lek ngerti laki mlebu Islam. Yang kedua, au nasya'a bi mahallin ba'idin anil ulama'i, orang yang tinggal jauh dari ulama, jauh dari tempat-tempat ilmu agama, tinggal di pedalaman Dayak, sekitarnya misionaris wong Kristen, dia tinggal Islam sendirian dari bayi. Orang tuanya bimbing dia, kamu Islam, baru balik orang tuanya meninggal, nggak tahu Islam itu seperti apa. Ngerti lo TV poso, Ramadan, tapi gak tahu apa syariat-syariatnya. Orang seperti ini wajar jika bodoh. Maka kalau ada di Sedayu kok gak ngerti aku lagi membatalkan, ra diterima, ya, tetap batal. Kenapa? Karena dekat dengan tempat-tempat dia bisa belajar. Banyak sarana-sarana ilmu agama yang bisa dia ambil untuk dirinya dan keluarganya, nggak ada alasan. Atau yang ketiga yaitu bodoh untuk urusan yang memang khilaf para ulama. Khilaf para ulama karena dia nggak tahu sampai detail-detail pembahasan rincian khilaf, maka itu juga udzur. Kemudian yang ketiga, au ikrahin, orang yang dipaksa, diancam akan dibunuh jika tidak membatalkan puasa. Orang yang seperti ini juga tidak batal puasanya. Memang ada. Contohnya adalah saudara-saudara muslim kita yang ada di Turkistan Timur. Ada di daerah Tajikistan. Jadi ketika Ramadan itu polisi-polisi komunis kafir itu keliling, yang ketahuan memang beragama Islam maka akan dipaksa untuk makan. Bisa dengan baca berita-beritanya itu. Jadi ketika siang-siang Ramadan paksa untuk makan agar batal puasanya, kalau enggak akan dibunuh atau keluarganya akan diancam ini dan itu. Maka yang seperti ini masuk dalam poin yang ketiga, ikrah. Jadi kalau dia memasukkan sesuatu ke rongga tubuhnya atas dasar ikrah, dipaksa, ancamannya nyawa, maka tidak batal meskipun dia makan. Tapi di sini ada tembak nih, dia harus makan, silakan. Tapi dia nggak boleh. Kalau sudah ancamannya sudah hilang, nggak boleh masih makan terus, nggak boleh. Ancaman hilang sudah berhenti. Maka orang seperti itu tidak batal puasanya. Kemudian yang selanjutnya, wabi jaroyani rikin bima baina asnanihi wa qad ajaza an majjihi li udrih,
apa-apa yang ada di sela-sela giginya, jadi ada rasa-rasa, maka jika dia memang tidak bisa memuntahkannya kemudian tidak sengaja tertelan, maka itu juga tidak membatalkan. Tidak sengaja tertelan ya, tidak sengaja tertelan, bukan sengaja ditelan, berbeda. Wa ma wasala ilal jaufi wa kana ghubara tariq, atau juga debu-debu jalan yang masuk ke mulut kemudian tertelan, itu juga tidak membatalkan. Wa ma wasala ilaihi wa kana gharbala tadakikin, atau juga serbuk-serbuk tepung, serbuk-serbuk tepung yang terhirup, maka itu juga tidak membatalkan. Yang terakhir, dubaban ta'iran au nahwahu, atau lalat nyamuk yang terbang tidak yang masuk ke dalam mulut, maka itu juga tidak membatalkan. Jadi ini beberapa hal yang ketika itu terjadi meskipun masuk ke dalam perut tidak membatalkan puasa. Kemudian ditambahkan di sini satu catatan dari Habib Ahmad bin Umar Ash-Shati rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa mimma la yufattiru mimma yasu ilal jauf. Kemudian satu hal juga yang tidak membatalkan adalah maq'adatul mabsuri idza adat, daging ambeien ketika dimasukkan kembali, ketika keluar, wa ini turra lidukhuli isba'ihi ma'aha, meskipun harus didorong dengan jari, itu tidak membatalkan. Ini disampaikan karena secara mazhab Syafi'i, baik yang masuk ke perut, masuk ke rongga tubuh ya lebih tepatnya, baik melalui mulut ataupun melalui dubur dan lubang yang lain, itu membatalkan. Makanya dulu pernah kita bahas obat yang sifatnya anal, kan ada beberapa obat itu yang sifatnya anal, itu dalam mazhab Syafi'i membatalkan. Tapi kalau suntik sini nggak membatalkan, mazhab Syafi'i nggak batal. Suntik di lengan, suntik di paha, itu nggak membatalkan. Jadi berbeda mazhab, berbeda hal-hal yang membatalkan. Tapi yang harus kita perhatikan adalah dalil-dalil yang dipakai oleh tiap madhab. Jangan sampai kita membaca pendapat-pendapat para ulama untuk mencari sing paling gampang sing dikumpulno, kemudian hidup dengan rukhsah dari setiap madhab. Itu nggak boleh. Itu namanya tatabu'ur rukhas, mengumpulkan rukhsah keringanan dari setiap madhab, dikumpulkan, nyari madhab iki oleh mangan daging babi, daging anjing ya. Jadi ada madhab yang bolehkan daging anjing, kau apa? Centang, daging anjing halal. Boleh madhab yang di mana? Iki halal, kan itu. Itu nggak boleh. Iki sholat oleh jam semene, iki jam semene, iki sholat oleh itu nggak boleh. Jadi dalam fikih memang ada beberapa keringanan-keringanan dari setiap madhab yang semua itu berlandaskan dalil, bukan hawa nafsu, bukan pikiran para ulama, tapi semuanya berlandaskan dalil. Jadi tugas kita apa? Membaca secara utuh setiap pendapat-pendapat para ulama beserta dalilnya, mana yang paling kuat, yang paling nyaman sesuai dengan dalil-dalil yang ada, itu yang kita amalkan tanpa sedikit pun mengurangi atau bahkan menghina kehormatan para ulama. Sekian yang bisa kami sampaikan di malam hari ini. Ini sekaligus penutup dari buku Safinatun Najah. Beliau Syekh An-Nawawi mencantumkan Nas'alullah al-Karim, kita meminta kepada Allah yang Maha Karim, yang Maha Pemurah, bijahi nabiyil wasim, dengan kemuliaan Nabi kita tercinta yang indah dan tampan, an yukhrijani minad dunya musliman, semoga Allah mengeluarkan aku dari dunia ini dalam kondisi muslim, wa walidayya wa ahibbai wa man ilayya intama, kemudian juga semoga Allah menjadikan kedua orang tua, orang-orang yang aku cintai dan siapapun yang ada hubungan denganku, wa ayyafirali walahum muqtahamatin walamama, semoga Allah mengampuni segala dosa besar maupun dosa kecil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf, Rasulillahi ila kafatil khalqi, Rasulil malahim, Rasul yang diutus kepada seluruh makhluk, Rasul yang berperang. Ya, di sini cantumkan ya, Rasulullah itu Rasul yang berperang. Habibillah,
kekasih Allah Al-Fatih yang banyak membuka daerah-daerah, Al-Khatim yang menutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Kami kembalikan kepada pembawa acara. Semoga Allah merahmati apa yang kita lakukan, memberikan kita pemahaman atas apa yang kita pelajari, dan memudahkan kita untuk bisa beramal atas dasar ilmu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan selalu kepada kita sabat, istiqomah, teguh di atas jalan kebenaran, meskipun musuh-musuh Allah selalu berusaha untuk mengguncangkan kita, mengoyak-ngoyak kita, mencabik-cabik kita. Semoga kita tetap teguh istiqomah di atas jalan hidayah. Barakallahu fikum. Kathah kelepatanipun kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita pelajari bersama-sama bab siam. Dan telah disampaikan tadi macam-macam orang yang harus membatalkan puasa, dan orang-orang yang siapa yang harus membayar fidyah. Bagi bapak dan ibu yang mau bertanya tentang bab tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ibrahim, yang belum paham, monggo ditanyakan bagi bapak dan ibu. Dan kita break dulu adzan, monggo adzan dulu, setelah itu langsung saja masuk tanya jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas حي على الفلاح حي على Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Ya, bismillah. Acara saya buka kembali, langsung saja masuk sesi tanya jawab karena bab saum ini bab terakhir dari kitab Safinatun Najah. Insya Allah pekan yang akan datang waktunya Ustadz Ibrahim insya Allah ganti kitab yaitu Al-Kabair ya Ustadz ya, insya Allah. Ya kalau nggak ada perubahan insya Allah kita membahas kitab Al-Kabair. Monggo. Oh ya, Pak Aris monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan atas waktunya. Langsung saja Pak Ustadz. Dari apa yang saya dengarkan tadi, Pak Ustadz menjelaskan bahwasanya di antara orang-orang yang diperbolehkan membatalkan puasa adalah musafir. Dan musafir tadi diperjelas lagi. Ada yang tidak diperbolehkan membatalkan puasanya apabila sifat safarnya adalah sifat yang maksiat gitu. Dan yang kedua, boleh membatalkan puasanya apabila setat daripada perjalanannya itu sebelum fajar. Dan yang saya tanyakan yang ketiga Pak Ustadz, seorang musafir yang setat perjalanannya tadi disebutkan pukul 6 pagi, itu tidak diperbolehkan membatalkan puasa. Mungkin sedikit diperjelas Pak Ustadz, karena misalkan start jam 6 pagi terus perjalanannya sangat jauh dan cukup melelahkan, itu kok apakah masih tidak diperbolehkan membatalkan puasa? Dan yang boleh membatalkan puasa tadi juga diperjelas Pak Ustadz, apakah pembatalan puasa sejak awal? Cara Jawane gini Pak Ustadz, daripada habis safar kok wis gak usah sahur, nggo sarapan ngger waktu jago kono jam 8 enak. Misalkan begitu. Itu yang boleh atau gimana Pak Ustadz? Jazakumullah khairan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'du. Pertanyaan yang sangat bagus sekali dari Pak Aris tentang bolehnya seorang musafir membatalkan siam. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah kita bahas bahwa musafir yang boleh membatalkan siam, walaupun lebih tepatnya seorang yang telah melakukan safar sejak sebelum subuh itu dia tidak wajib untuk siam. Bahasanya malah gitu, karena di bab sebelumnya kita bisa baca bahwa salah satu syarat wajib siam itu adalah mukim. Nah, jadi seorang musafir itu tidak wajib siam. Sehingga kalau memang ada musafir yang sebagaimana jenengan sampaikan tadi, rasa sahur, sarapan wae nang matu jago boleh. Karena memang dia berangkat sebelum subuh, sehingga ketika awal mula hari saum yaitu waktu subuh dia statusnya sebagai musafir, dia nggak kena kewajiban puasa. Karena memang dia nggak wajib puasa, maka ya boleh dia memang nggak berpuasa dari awal. Jadi bahasanya itu bukan membatalkan, tetapi memang dia orang yang tidak terkena kewajiban puasa. Jadi seperti itu. Itu yang tentang orang yang telah menjadi musafir ketika awal mula dari permulaan ibadah siam yaitu waktu subuh. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah bagaimana jika seseorang yang telah dia melakukan safar, tetapi safarnya itu dimulai setelah dia statusnya menjadi mukim di awal waktu puasa. Apakah dia boleh membatalkan puasa? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita bahas tadi adalah sebagaimana dicantumkan adalah al-iftaru fi ramadhana arba'atu anwa'in. Yang kedua adalah jaiz. Dia boleh tidak puasa. Nah, boleh tidak puasa di sini berarti dipahami sebagaimana yang tadi di awal, dia ketika
masuk waktu subuh atau waktu awal puasa, dia sedang dalam kondisi safar sehingga tidak wajib puasa, maka dia boleh memilih untuk tidak puasa. Adapun orang yang di pertengahan perjalanan yang dia lakukan setelah di awal sahur tadi dia masih menjadi mukim, kemudian dia melakukan safar dan ternyata dia tidak kuat dalam safarnya, secara madhab Syafi'i dia boleh-boleh saja, dia memang batal puasanya itu hal yang lumrah karena dia tidak kuat, tetapi dia tidak masuk dalam kategori musafir, tapi dikiaskan dengan orang yang sakit sebagaimana tadi kita sampaikan. Dalam bab orang yang sakit disamakan dengannya, yaitu orang yang ditimpa suatu golaba alaihil ju'u wal atos, yaitu orang yang ditimpa rasa lapar dan haus yang sangat. Jadi seperti itu. Jadi dikiaskannya bukan dengan musafirnya, dia batal puasanya bukan karena safarnya, dia boleh batal puasa, boleh. Kenapa boleh? Karena disamakan dengan orang yang sakit. Kok sama? Karena sebagaimana fatwanya Habib Ahmad bin Umar Asy-Syati rahimahullah ta'ala, orang yang ditimpa rasa lapar dan haus yang sangat kuat dan dia tidak bisa menahannya, maka itu disamakan dengan orang yang sakit, hukmul marid, seperti itu. Jadi bukan karena safarnya. Jadi ketika orang yang berangkat jam 6 untuk safar, dia boleh batal itu bukan karena alasannya bukan karena safar, tetapi karena disamakan dengan orang yang sakit sehingga dia tidak mampu untuk berpuasa. Allah a'lam bishawab, seperti itu. Jadi berbeda alasan pembatalan puasanya bukan karena safarnya tetapi karena sakitnya. Di sini dikatakan demikian. Begitu ya Pak Aris. Bisa difahami ya? Ya, insyaallah bisa difahami. Satu lagi ibu-ibu, ini bab masalah menyusul loh ibu-ibu. Atau bapak-bapak yang mau mewakili ibu-ibunya? Enggak ada ya? Oh Pak Budi, satu lagi Ustaz, Pak Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ke pertanyaan, yaitu tadi diterangkan bab masalah orang yang tidak atau orang yang boleh tidak berpuasa, yaitu ketika ada seorang petani tadi menggarap sawah yang terlalu luas atau seterusnya tadi, yang dikhawatirkan nanti kalau nggak kuat malah gagal panen yang sangat besar. Bagaimana, apakah itu khusus untuk petani saja, bagaimana, atau pekerja yang barangkali pada waktu hari itu mendapatkan borongan pekerjaan, entah borongan untuk pekerjaan apa, atau ya, artinya yang sangat melelahkan. Kalau nggak dikerjakan, ya sebenarnya nggak apa-apa, tapi kan rugi. Borongannya gede, proyek besar itu. Nah, apakah itu juga bisa disamakan dengan seorang petani tadi, ataukah hanya itu khusus untuk si petani? Terima kasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dari apa yang tadi kami bacakan sebagai pengulangan, bahwa yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, bagaimana jika itu disamakan dengan orang yang mendapatkan borongan, ya, kerja borongan. Di sini kami bacakan ulang 3 syarat yang diharuskan oleh Habib Ahmad bin Umar Asy-Syati rahimahullah ta'ala bagi seorang tukang panen, pemotong atau pemetik kurma yang sudah matang, atau orang yang membajak tanah. Untuk bisa mereka itu disamakan dengan orang yang sakit, yaitu orang yang sangat kelaparan dan kehausan, harus terpenuhi 3 syarat. Yang pertama, alla yumkina ta'khirul amali ila Syawal. Pekerjaan itu tidak mungkin diakhirkan sampai Syawal. Adapun kalau pekerjaan borongannya itu tidak berkaitan dengan musim, maka harusnya bisa ditunda. Misalnya ngecat omah ketika untuk persiapan Idul Fitri itu nggak mendesak kan gitu. Musim apapun ngecat itu masih bisa. Tapi kalau panen ini masalahnya kalau ditunda bisa membusuk, kemudian hal-hal yang fatal lainnya.
Jadi berbeda. Jadi di sini kondisinya adalah panen ini harus segera dipetik dan tidak bisa ditunda sampai Syawal. Ramadan selesai baru Syawal. Kemudian syarat yang kedua, ayata'addara lailan, tidak bisa dikerjakan di malam hari. Borongannya itu tidak bisa ditunda sampai Syawal. Kalau sampai Syawal ditunda, kacau balau, urusan kacau balau karena tergantung dengan musim atau ada yang rusak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, tidak bisa dikerjakan di malam hari, harus dikerjakan di siang hari. Nah, ini saya nggak tahu borongan apa kira-kira yang harus dikerjakan siang hari dan tidak boleh dikerjakan malam hari. Kemudian yang ketiga, ayyuk dia ila naqsin ma la yutaghaban fihi. Yang ketiga adalah jika tetap ditinggalkan maka kerugiannya sangat fatal. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang ada borongan yang memenuhi 3 syarat ini mungkin bisa agak disamakan. Tapi sepertinya jarang pekerjaan yang sifatnya borongan di zaman sekarang yang memenuhi 3 syarat ini. Karena 3 syarat ini memungkinkannya memang untuk suatu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya tergantung musim. Panen kalau ditunda akan membusuk, kalau dibiarkan juga akan merugikan dan seterusnya. Allah alam bisawab, seperti itu. Alhamdulillah sudah dijawab oleh Ustaz Ibrahim. Dan sebelum acara kajian ilmu ini saya tutup, insya Allah pekan yang akan datang kalau nggak ada udzur artinya nggak ada perubahan, Ustadz Ibrahim membahas kitab Al-Kabair, yaitu jenis dosa-dosa besar. Bapak dan ibu-ibu, marilah kita tutup kajian ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Dari saya sebagai pembawa acara, kalau ada kata-kataku yang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena itu salah saya sendiri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.